cuman mukanya dia bener-bener beda banget gitu. Habis itu dia naik kereta, selalu ngomong gue duluan ya, gue duluan. Selepas jalan dia masih kayak gitu terus, sama terus ngomongnya gue duluan ya, gue duluan ya, gue duluan ya. Mantep tuh bang sekarang. Jadi makin keren aja. Iya emang begitu. Ya, Lu mau kemana sih buset Boy dah? buntung, lu ngapa? Mau kemana? Gua lagi Ngapain? layangan, ngejar dong. Tua juga lu. Udah tua masih main layangan aja lu. Wah lu kayak boy band kembaran begini. Iya dong. Aduh, lu katrok banget zaman sekarang. Pakai kaos oblong. Nih lagi rame. Itu Kang Japa itu. Yoi. Sosmednya. Lu Itu kayak yang gua tonton itu. belum update lu. Hari gini lu belum punya baju beginian. Parah sih. Beli dah, beli. Emang belinya di mana belinya? Lu mendingan aja abang lu si Buluk dah sono. Dia penada dah. Tanya sama abang lu Buluk. Sono. Buat teman-teman yang pengen dapet ini baju, bisa hubungi kemana nih bang? Kontak Nih, kontak di di bawah bawah ini. Ini guys. Jangan lupa subscribe channelnya Opera Kang Japa dan follow IG-nya. Parah ya, Ramsek sebelum Payah si Ramsek. iya belum Jadul layangan update doang juga. Anjir, Keling kemana tuh kaburnya? Kalau gue mau ngasih kaos ini nih. Kaos udah cakep-cakep, gue beliin buat dia nih. Keblek si Keling lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kang Japa Story. Tentunya kali ini bersama gue Waki Sajalah dan Adek, seperti biasa kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu kawan gue nih. Dia merupakan pelajar dari kampung Jawa juga. Siapa sih dia sebenarnya? Langsung aja kita tanya-tanya langsung. Assalamualaikum brother. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nih, gimana nih Bang Toge kabar? Alhamdulillah baik bang. Nih juga gue makanya ngundang lu ke sini nih ada ya, karena banyak teman-teman yang rekomendasiin salah satu ini nih dia nih orang ini. Bisa aja. Katanya badannya gede, larinya kencang nih. Itu mah nggak masuk logika lah. Iya benar. Nah, jadi gue di sini penasaran nih sama Ade nih Ade ya. Yang gue tahu kan panggilan lu Toge nih. Iya. Nama asli lu siapa sih Kek sebenarnya? Nama asli gue tuh Wahyu Ari Wibowo. Oh, Wahyu Ari Wibowo. Iya. Nah, lu waktu di kampung Jawa tuh angkatan tahun berapa tuh Kek? Sama ngambil jurusan apa Kek? 2012, 2013 lulusnya gue ambil jurusan pemesinan. Mesin. Iya. Nah, Kek, alasan lu memilih kampung Jawa sebagai tempat lu sekolah tuh apa sih? Padahal kan sekolah kan banyak tuh Kek tuh ya deh ya. Iya. Ada Budut, Ada DKI. ada DKI. Nah, kenapa tuh deh? Tujuan gue sih sederhana bang. Kenapa? Prinsip gue itu waktu gue SMP kan, gue pengen masuk sekolah STM itu supaya langsung kerja. Udah tujuannya itu aja. Buat mengubah perekonomian keluarga gitu bang aja deh. Jadi gue nggak macem-macem, nggak aneh-aneh deh di situ. Berarti lu tulang punggung keluarga ya? Ya dibilang begitu karena kan gue ditinggal bokap itu dari kecil. Oh, berarti lu berapa bersaudara nih? Gue ada 2 saudara, cuman kakak gue kuliah lagi tuh di sana. Oh, jadi lu Jarang berpikir pulang, ya. masuk di kampung Jawa tuh selesai langsung Selesai dapet. kerja. Oh, Gitu, tapi tujuan. lu udah tahu belum nih kampung Jawa tuh nanti lu bakal gimana nih? Awalnya lu udah tahu belum nih? Itu udah banyak banget masukan-masukan dari yang lain-lain. Oh gitu. Tapi gue tetap ambil positifnya aja. Karena kan yang ngejalanin gue. Bener-bener. Ibarat kan. Kalau omongan-omongan itu kan cuman masukan biasa aja sih kalau menurut gue. Yang nggak gue ambil serius banget. Ya udah di situ gue pilih. Awal itu gue nggak masuk bang. Oh. Gara-gara gue salah jurusan. Salah Name jurusan. gue harusnya itu jurusan mesin. Tapi gue daftarnya di otomotif. Kepentalah di situ. Gue nanya satpam, bisa.
dikasih tahu sama dia caranya biar bisa masuk sini lagi karena nem gue gede bang, lumayan gede. Di situ gue dikasih tahu, itu gue disuruh daftar di SMK 17. Oh, lu malah dialihin tuh sama dia Iya, tuh. Nah, terus? buat pendaftaran aja. Heeh. Buat jurusan itu masukin Kampung Jawa semua sesuai nem. Nah pertama itu gue masukin mesin, kedua listrik, ketiga elektro. Akhirnya lu keterima Di mesin. di mesin. Di Itu mesin. gelombang keberapa tuh? Itu gelombang kedua kalau nggak salah. Bang. Gelombang kedua ada lu masuk di mesin. Berarti Iya. lu di awal masuk lu di tahun 2010. 2010. Iya, 2010. Oke dah nih, Ge. Namanya STM kan tuh pasti pernah ngejalanin yang namanya penataran. Nah, kalau buat ente sendiri bagaimana nih penataran nih? Kalau waktu penataran sih bang, Hah? gue nggak ditatar. Kok bisa? Kenapa tuh? Itu ada kejadian abang-abang gue tuh meninggal. Innalillahi. Siapa tuh? Gimana ceritanya tuh? Almarhum Sholah. Waktu itu gue mau ditatar itu hari Kamis. Hari Kamis gue rame sama anak-anak juga tuh bang, sama anak Jawa semua. Ada alumni juga. Itu kan buat natar yang kelas 1. Di tengah perjalanan itu digebrak tuh bang sama DKI. Ini penataran pertama nih ya? Pertama banget itu gue masuk. Heeh. STM itu 3 hari ya, 4 harinya itu penataran itu. Terus? Digebrak DKI, jatuh lah abang-abang gue itu si almarhum Sholah. Almarhum Sholah. Nah di situ anak-anak kan pada bingung, pada panik. Kelas 3 mana, kelas 2 mana, kelas 1 mana, gue juga pokoknya kan kalau kelas 1 Bingung ketahuan tuh ya? botak Iya, dah, botak. benar, iya, Iya benar. bingung. Benar. Kita nggak tahu dia alumni apa bukan, apa gimana kita nggak tahu. Di situ gue ngeliat itu terakhir ada yang jatuh. Karena beda seragam, ya gue bantuin dia bang. Dia jatuh itu kalau nggak salah kelindes itu, kelindes patas. Dari situ anak-anak Jawa cabut, gue masih nolongin karena ada sekolah lain mau nyerang dia, mau ngebantai yang jatuh. Yang jatuh nih terus. Mau ngebantai yang jatuh. Akhirnya Ya karena gue nggak tahu dia kelas 3, kelas 1 apa dia teman gue bukan, ya tetap gue nolongin dia. Gue petin terus dia, gue petin terus sampai polisi itu datang nolongin si korban. sampai akhirnya nggak bisa ketolong Nggak dan bisa tuh almarhum ketolong. tuh ya. Sehabis dari kejadian itu anak-anak dikumpulin tuh di BDN atas sama alumni sama kelas 3. Nah ternyata di situ ada alumni yang ngelihat gua ada di kejadian dibanding anak-anak yang lain. Pas disuruh gua ditatar, gua dikasih tahu sama alumni tua tuh kalau nggak salah Bang Dodo ngomong, ini bukan buat lu cabut. Kok gitu bang? Ya udah lu cabut. Apa mungkin takut gua diinterogasi sama polisi kah? Iya, Apa bener, mungkin yang bener. lain? Gua nggak ada pikiran di situ. Pokoknya ya udah gua disuruh cabut. Ya udah gua cabut. Di hari berikutnya, gua nggak ikut basis gua nih bang. Oh, nggak ikut. Gua nggak ikut basis gua selama 2 tahun itu. Gua nggak ikut basis gua. Yang gue dengar katanya sebelum almarhum Sholah tuh meninggal ya, Iya. katanya lu udah ngelihat kayak apa namanya ada kode-kode nih. Iya, gua ngeliat Gimana tuh. sih tuh? Gue penasaran nih. Gue pertama jalan di Duri itu stasiun Duri. Itu gue punya abang-abang dekat rumah juga. Gue nanya sama dia, kok mukanya dia pucet? Padahal Mukanya orang almarhum nih. Almarhum tuh pucet. Terus? Habis itu dia naik kereta, selalu ngomong, gue duluan ya, gue duluan. Anjir. Dia bercanda padahal itu bang, ngomongan itu dia bercanda. Di Duri nih. Di Duri. Selepas jalan, dia masih kayak gitu terus di stasiun. Udah gitu dia jalan, turun dah tuh ya, ibarat dari kereta, dia jalan bareng sama terus ngomongnya, gue duluan ya. Orangnya kan nggak terlalu putih ya kan ibaratnya, bukannya gue ingin dari fisiknya nih, Bener. cuman mukanya dia bener-bener beda banget gitu, Berarti beda banget. kayak pucet-pucet gitu kali ya. Iya, kayak pucet-pucet gitu. Nah dari situ gue masih nanya lagi, itu dia pakai bedah apa gimana? Kata gue, enggak emang kayak gitu, cuman nggak tahu nih, kok dia pucet gitu. Temen angkatan dia juga pun bingung. Kok Tapi dia? maksudnya yang ngelihat perbedaan dari almarhum itu cuman lu sendiri apa ditambahin lagi nih ada teman-temannya yang iya, kayak Gue gitu, merhatiin karena dia itu bertingkah beda.
gitu ya. tinggal beda sama yang lain-lain orang lain-lain jalan. Dia ada aja gitu yang kayak naik kereta ntar turun lagi dari Vero, ntar naik kereta turun lagi, beda gitu. Jadi kan dia jadi sorotan gua kelas 1 gitu. Iya, maksudnya bener-bener. gitu Jadi apa sih? aneh Iya, sendiri nih ya, sendiri bener, gitu ya, bener, aneh bener. sendiri. Nah oke, itu kan akhirnya kan kelas 1 lu ngalamin tuh Iya. kejadian yang memang gue bilang apa ya, cukup mengerikan lah ya deh Iya. ya, buat di pelajar, apalagi posisi lu masih belum Iya. memakai putih abu-abu Iya, nih. masih pramuka itu. Iya benar-benar. Ya Berarti mudah-mudahan. meninggalnya di tempat itu. Iya, meninggal di tempat. Sebenarnya dia belum meninggal itu. Dia masih minta tolong. Hmm. Dia masih minta tolong. Cuman dia megang perut. Masih. Tapi lu ngelihat itu, maksudnya Gua di situ, Bang. enggak, maksudnya jadi dia ini sebenarnya almarhum ini meninggal karena kelindes patah atau karena ada luka-luka nih di badannya nih. Kalau luka kan bisa dari karena dia kelindes jadi luka. Terus ada juga luka bacok. Cuman kalau luka bacok enggak. Karena di situ gua terakhir itu enggak ada yang bacokin dia gitu. Posisi dia pokoknya udah jatuh, Udah jatuh, musuh cabut. musuh cabut, gua masih nahan Lu di nahan situ. tuh, ngelindungin supaya almarhum nih nggak Iya. di gimana-gimana sama dia ya. Oh gitu. Iya. Oke ya, mudah-mudahan kita doakan almarhum ya, Iya, biar amin. diterima amal ibadahnya di sisi. Nah oke, lanjut tadi dari perjalanan lu di kampung Jawa semasa lu penataran kelas 1 udah nemuin kayak gitu tuh. Iya. Akhirnya lu ngalamin lagi tuh penataran selanjutnya tuh. Penataran itu yang gua alamin keras ya di Blok M, Bang. Oh lu ngalamin lagi tuh di Blok hari M. keberapa tuh? Itu udah jalan kurang lebih setengah tahun lah, satu semester Kok bisa ya. begitu ya? Kok dia bisa ke Blok M? Ya karena jalur sono kan juga angker-angker ya katanya ya. Katanya nih. Angker-angker nih. STM-nya juga nggak main-main. STM-nya juga nggak main-main. Terus juga kalau nggak salah itu Blok M nggak ada temennya apa gimana gitu ya. Solo Dia nih berdiri ya? sendiri nih. Berdiri sendiri dia. Iya. Sebelum gua kenal sama Bizer nih, belum tahu Bizer. Belum tahu Bizer ya. Ya, Bizer itu STM Bizer itu teman. Nah karena dia solo kan, ketemunya juga STM Budut, kapal, laut juga, yang nggak bisa dibilang remeh itu STM. Bener. Budut selatan berarti Nah ya sana budut ya. mistiknya ya. Mistik ya. Nah gimana tuh kalau di penataran sendiri, gimana tuh bedanya tuh? Lebih apa ya? Lebih galak apa lebih seru apa lebih gimana nih? Kalau dibilang galak mah galak banget itu, Galak Bang. banget Blok M ya? Iya. Siapa tuh yang natar lu waktu di Blok M, siapa tuh? Bang Karlo. Oh Bang Karlo nih, Bang Karlo nih. Nah, terus? Apalagi ya, banyak deh Bang di situ yang gua nggak kenal namanya. Cuman kan itu gua kelas 1 itu. Di situ gua ditatar, mantekin kapal kalau nggak salah. Mantekin kapal. Kapal itu, Bang. Itu pas banget di Mall Blok M. Hari apa tuh? Masih inget nggak lu kejadian itu hari apa tuh? Hari Jumat itu. Oh, hari Jumat. Iya. Hari Jumat itu gue mantekin kapal. Soalnya Kamisnya info anak Blok M nggak ketemu sama anak kapal. Jadi Jumat. Nah, selang dari situ gue baru mikir, keras juga ternyata ya di Blok Blok M. Nggak kayak di basis gue sendiri yang gue lihat langsung mata kepala gue gitu. Bedanya gimana bedanya tuh? Kayaknya Iya. seru nih. Pas penataran Blok M kayaknya seru nih buat dia nih. Gimana? Pas penataran Blok M itu ya masih inget gue itu, gue ribut di PGA sama anak laut apa anak mana gitu. Gue nggak terlalu kenal STM sana, laut itu ramainya bukan main Bang. Tahu sendiri anak Blok M berapa doang orangnya. Si alumni kan nuntut kita, kalau misalnya jebol lu pada habis. Jebol abis nih, Iya. bener nih. Biasanya sih begitu. Jebol Kalau pada udah habis. digarisin tuh Udah ya. digarisin Udah digarisin tuh. Lu mundur, lu jebol, lu habis. Ya karena gue di situ ngalong, Heeh. terus Lu belum tahu Medan belum tahu wilayahnya, area situ. Ya gua gimana adaptasinya sama Blok M, anak-anak Blok M situ aja. Bener, gokil. Aduh. Tapi emang sih motonya anak Blok M itu bagus, biar dikit itu bikin penyakit. Menang kalah sama belakangan. Nah berarti Gitu. pada saat penataran itu bentrokin kapal itu menang apa kalah nih? menang.
Menang. menang lawan Kapal. Terus berarti lu dapat aplaus dong dari alumni. Dapat aplaus. Cuman gua kena Kenapanya? kena apa? Pelipis gua. Hmm. Kena pelipis gua itu. Dibacok gitu, Gua itu nggak sadar itu. ditimpa batu. Tuh nggak tahu kena batu, nggak tahu digunting. Gua pokoknya gua nggak sadar. Oh. Tuh. Iya nggak Lu sadar kena di itu. situ ya. Nah, terus akhirnya setelah begitu lu masih tetap nih, gue masih di Blok M aja deh gitu. Iya, gua masih di Blok M, masih bertahan sama temen gua. Masih bertahan sama temen gua sampai temen gua keluar. Oh, temen lu. Iya, Siapa temen. tuh temen lu yang keluar tuh? Opak namanya, anak Bayoran. Anak bayaran. Dia Iya. satu kelasan lu apa? Satu kelasan gua. Itu satu kelasan gua ada 4 orang, sisa cuman 1. Si Opak itu. Bukan si Widi. Oh, berarti tadinya berempat, Tinggal sendiri. tinggal sendiri. Iya. Habis itu keluar juga banyak yang keluar juga. Sisa 1 korma. Oh, sisa 1 korma. Iya. Oke. Nah, emang gua awalnya Bang dari gua daftar itu pertama ketemu di Jawa itu ya korma. Oh, gitu. Iya. Ya udah nih. Korma. Buat korma nih. Salam-salam dulu dong. Ma. Iya benar. Makanya di situ Korma ngasih tahu gua jauh-jauh sini. Korma sering ngajak gua sampai gua tahu di mana titik-titiknya. Titik-titik rawannya Iya. daerah Blok M ya. Ya, sampai gua tahu di situ, sampai gua dapat apa aja sih yang lu dapat dari Blok M itu udah gua dapatin semua ibaratkan. Iya. Sampai Pahit, asem, waduh, manis. iya udah Getirnya dapetin di Blok semua. M lu udah tahu rasanya Iya. ya. Makanya dari situ ya gue pilih basis Blok M kayak gitu. Waktu di angkatan lu tuh Blok M kira-kira berapa orang tuh dari kelas 3 sampai termasuk lu kelas 1 tuh berapa orang? Awal kelas 1 itu lumayan banyak, Bang. Awal kelas 1. Kelas 3-nya berarti siapa? Atos. Iya, tos. Hmm. Kelas 1-nya itu lumayan banyak. Lagi tahunan gue itu lumayan banyak. Nah, selang berapa bulan itu udah Mulai terkikis. kikis. Dan sampai sekarang itu cuman paling 20-an orang lah. Oh, sampai akhir-akhirnya di itu Iya, 20-an orang tersisa itu ya. kalau lagi ada acara doang itu. Cuman kan yang anak Blok M mana gue juga kurang paham karena kan gabung sama Palmera. Oke. Waktu itu gabung sama Palmera. Itu kelas 1 tuh ya. Tadi lu sedikit Iya. cerita tentang kelas 1. Kan namanya kita kan sekolah 3 tahun, Ge. Perjalanan lu berkarir artinya lu ngikutin basis Blok M itu pernah nggak sih, Ge, ada kejadian yang memang sampai saat ini tuh masih masih kagak bisa lu lupain nih? Ada Momen lu kelas 1 sampai di perjalanan lu nih. ada itu waktu pas ulang tahun Dayak. Ulang tahun Dayak. Iya. Wih, ngeri nih. Itu gue cuman berlapan, Bang. 8 orang. 8 orang ngadain Dayaknya? satu sekolahan. Anjir. Pas gerbang lah kalau ibaratnya kan karena dia ada lapangan gitu ya. Pas di situ. Itu memang udah direncanain apa gimana tuh? Kok nekat, men? Jarang-jarang 8 orang berani datang ya deh Ke satu sekolah. ke satu sekolah. Gimana tuh? Maksudnya momennya gimana tuh? Itu dari alumni juga disuruh Dayak ulang tahun. Jangan lupa nyambut. Kerajinan lu, Bang. Iya. Bukan kerajinan, itu tuntutan. Anjir, tuntutan. Ya emang udah Hmm? jalannya kayak gitu. Disuruh kita datengin karena nyambut dia ulang tahun. Itu pas kita samperin awalnya tuh, Bang, kita di depan kampus UIN itu nggak ada. Dayak tuh di mana sekolahnya tuh? Samping pas UIN tuh. Pas UIN ya? Iya. UIN. Triguna nama STMK-nya singkat Triguna. Kan pas banget tuh. Kita nunggu itu di TOS. Jembatan Layang tuh. Jembatan Layang. Di situ masih ada biliar, Bang, lagi tuh. Lu masih sempet-sempetnya masih main biliar itu. Masih sempet-sempetnya anjir. anak-anak main biliar dulu sebelum ribut. Iya, sebelum ribut gue main biliar Biar dulu. nyantai dulu nih ya. Biar nyantai, nggak taunya ada STM Bonjol kalau nggak salah. Bonjol. Iya. Ketemu STM Bonjol dulu ribut tuh di biliar. Itu ributnya juga asik itu. Anjir. Gokil, men. Nggak pakai BR Bentroknya di lagi. biliar, gimana? Iya, nggak pakai BR, pakai stick biliar. Oh, lu Udah sodok-sodokan karena kan biliar itu lantai atas tuh, lantai 2. Ada tangga kecil. Ya udah di situ ributnya. Bonjol itu lagi pas lewat. Pas lewat. temen Banyak gue tuh lagi bonjol, wah, bonjol banyak. rame banget tuh, bener rame banget itu sampai gue diusir sama yang punya Yang punya biliar biliar, itu. lu Aduh, rusuh, men, anjir. BR itu diambil semua, Bang. BR itu diambil semua, nggak ada yang kesisa. Ternyata temen gue itu masih nyimpan Madura, celurit Madura.
Tapi dia bohong. Oh dia bohong nih temennya nih. Iya. Buat apa? Buat pegang satu-satunya ini BR nanti lawan Dayak. Kata dia nih. Iya. Nah. Untunglah dia masih megang satu, sisanya tuh semua tangkep lah, udah keambil semua itu sama warga, udah nggak ada BR. Gue cuma ngandelin gesper itu bang, ngelawan satu sekolahnya itu kan bener itu nggak. Berlapan tuh. Iya. Itu kelas 1 Kelas 1, doang kelas apa? 2, ada kelas Ada 3 kelas juga. tiganya? Cuman kan nggak banyak kelas 3-nya. Itu Nggak ada murni alumni. pelajar, murni pelajar Murni itu. pelajar ya? Murni pelajar. Alumni cuma ngelihat doang, kagak ikut kalau nggak salah. Ya Nggak tapi ikut itu. pasti gue salut juga nih. Berlapan Lawan satu Satu sekolah. sekolah. satu Iya. sekolah. Disamperin Albes lagi. itu. Kalau nyali belum ini mah jangan deh. Nah terus tapi akhirnya Tapi jangan ditiru juga. iya Bang. jangan ditiru juga nih kayak begini nih. Aduh. Jangan ditiru udah Aduh, nggak bener, zamannya. bener, bener, bener. Maksudnya tadi tuh pas ama itu gimana? Menang tapi itu. Menang apa gimana tuh sama Bonjol tadi tuh? Gue bonjol itu karena ada warga. Bonjol ada dipisahin warga, warga, gue juga dibubarin warga gitu. Lu akhirnya mundur, tarik mundur. Nggak tarik mundur, gue di atas biliar sampai bonjol itu pergi diusir warga, baru gue juga diusir. Iya. Sampai dan biliarnya pun akhirnya sepi akhirnya tuh ya. Aduh, seperti itu. Nunggu diusir. Iya, Padahal tuh asik gitu ribut di situ itu. Dia bera mati, wah gede-gede banget bang itu. Kita pakai stick aja dari atas. Oh, jadi lu dari tinggal nyodok-nyodokin doang. Nyodok-nyodokin aja. Pokoknya sampai dia mau masukin itu biliar. Cuman ketahan di situ. Nah, lanjut ketemu nggak tuh sama Dayak tuh tadi tuh gimana Ketemu. tuh? Itu ketemu. Gue itu diajak ke pasar Ciputat. Nama pasarnya apa itu gue lupa. Di situ kayak ada stadion bang, ada lapangan gitu. Gue ribut di situ. Di dalam lapangan itu tuh. Enggak, pas mau jalan mau masuk lapangannya. Oh. Di situ. Itu anak Dayak udah rame tuh Tuh gitu rame, ya. bukan rame lagi itu. Nah itu gua kena juga. Anjir. Aduh makanya kena juga itu. Gokil nih. Kena nggak tahu gua kena gear apa gua disilang itu juga nggak tahu. Pokoknya orang kita yang mah dikit ribut mah enak gitu, nyebar nggak tahu. Wah gua jatuh tuh bang di situ. Temen gua gotong-gotong gua ke pasar, gua juga tahu sadar. Oh gua di pasar kata gua. Oh, tuh lu sadar-sadar lu di Pasar tuh. itu di pasar itu. Gua tanya temen gua gimana, menang nggak? Menang lah kata dia. Nah, terus gue dengar-dengar juga selepas itu akhirnya lu memutuskan untuk balik nih ke basis asal lo di mana 204 ya. Iya. Gimana tuh mulanya? Kenapa lu gue balik lagi? Apa karena di Blok M udah sepi orang sampai lo akhirnya balik? Apa karena gimana tuh? Situ tuh pas gua habis PKL itu kelas 3 semester 2. Kelas 3 semester 2 iya. lu Baru mulai diajak aktif. lagi Iya, ke ke 204. 204. Iya. Ke 204 itu. Nah, dari situ ya udah, gua jalanin hari-hari gua aja di situ di sama 204. anak 204. Cuman kan yang bedain itu kan dari anak-anaknya. Kalau anak 204 rame banget nih. Oh ya iya kan? benar. Wah, Wah, kalau rame 204 banget. mah bejibun ya. Iya, ramai banget. Kalau Blok M kan sedikit. Jadi kita juga nggak terlalu baik mikirin, wah teman ada yang ketinggalan apa gimana iya, gitu. Soalnya gue juga pernah itu bang lagi bentrok sama DKI. Itu adik kelas gua. Di mana Di nih? Grogol tuh. Posisi enggak lu ngikut Blok M apa Ikut 204. Oh, ikut 204. Gue balik itu basis gantungnya doang. Mm-mm. Gue sama anak gantungnya doang. Gue bisa sama anak JBR Tengkareng sananya lagi. Sebelumnya kan gue ribut sama Budut itu, Budut sama DKI. Sebelumnya. Gue ribut sama DKI, gue menang. Nah anak DKI itu nyari gue, ibaratnya nyari terus. Karena kan gue nggak aktif di barat, gue nggak aktif di barat. Nyari, sampai ketemunya itu hari H gue yang hari apes banget itu, bener apes. Kenapa tuh? Kok bisa lu bilang hari apes tuh? Ya sekarang gue lagi dikit tuh bang, dia rame. Anak DKI-nya Iya, nih? gue nggak ada yang gober sama sekali, nggak ada yang gober. Dia seneng banget kan ketemu gue, pikiran anak DKI kan, wah udah pasti mati lu gue udah. Incer nih kata Iya dia udah nih, pasti mati lu, incer udah nih. pasti Ya, mati benar-benar. udah pasti mati lu. Ya gue tetap nahan di situ. Pas gue udah jebol sama DKI, ada dan gue masih di belakang tuh, apa namanya, lari yang nggak terlalu kenceng. Kan gue muter balik lagi, ngelindungin adedan gue karena kan Iya, mau nggak mau lu harus gue balik bareng balik nih. lagi nih. Iya balik bareng kan, gue harus balik lagi.
Nah di situ apa namanya, gue balik lagi, wah DK itu udah seneng banget tuh bang, gue udah seneng banget. Awal dan ngejar gue nggak bisa ya gitu, ngejar gue cuman gitu doang, nggak bisa lah ibaratnya. Iya benar-benar. Iya, Pokoknya kalau ya, nggak bisa emang dah. katanya nih orang nih yang satu ini nih larinya kenceng nih. Bukan, Bang. Waduh. Karena gimana tuh? Aduh. Bukan karena gue SSB sebenarnya, sekolah sepak bola. Oh, Bukan gitu. karena mistis, karena gue punya enggak bang itu Oh, sebenarnya. bukan ya. Iya Iya. benar. Nah, jadi tuh buat teman-teman yang mungkin berpikir oh dia punya gini enggak. Enggak. Karena emang dasarnya lu udah punya basicnya. Iya. Lu adalah pemain apa? Latihan Kuat bola lu, ya ya. SSB ya. Mm-mm. Oh gitu. Gue SSB. Nah mungkin teman-teman gue ngejas, nggak mungkin lah dia nggak punya. Gue bilang lu salah, gue bilang gitu, lu salah. Gue emang dari kecil itu gue udah SSB. Dari SSB itu. Nah akhirnya yang tadi kelanjutan pas lu nolongin Ade dan lu itu tuh akhirnya gimana? Terselamatkan apa enggak tuh? Alhamdulillah terselamatkan, walaupun gue ngorbanin tas gue tuh, tas sekolah gue. Oh tas lu jatuh di situ. Gue buang karena buat ngelindungin dia mau dibacok bang. Oh, anjir. Dan satu lagi yang bikin sengke itu Apa teman tuh? gue itu Siapa sialan. tuh? Siapa tuh? Itu namanya mana aja tuh anjing. Mana aja?